Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi di Computex 2021 kemarin, AMD sempat mengumumkan fitur terbaru mereka, yaitu Fidelity FX Super Resolution atau bisa juga disebut FSR. Tentunya di video kali ini gua pingin membahas FSR lebih dalam lagi karena FSR udah resmi rilis dan kalian juga udah bisa ngeliat ada beberapa game yang udah diupdate dan memiliki fitur FSR ini. Saat gua tes FSR ini, game yang baru gua tes cuma Godfall aja. Tapi pas kalian nonton video ini harusnya udah ada lumayan banyak yang mendukung FSR. Oke, sekarang kita kenalan dulu aja ya. Sebenarnya apa sih FSR itu? Jadi ini adalah sebuah metode upscaling gambar dari AMD yang bertujuan untuk mendapatkan performa ekstra dengan penurunan kualitas image minimum pada game yang dimainkan. Sederhananya sih mirip dengan DLSS milik Nvidia, tapi ada persamaan dan juga ada perbedaan antara FSR dan juga DLSS. DLSS membutuhkan hardware spesifik bernama Tensor Core yang punya tugas untuk upscaling dan training image melalui AI. Sementara FSR nggak menggunakan hardware spesifik. Semua dijalankan melalui algoritma yang dibentuk. Memungkinkan untuk beragam GPU modern bisa menjalankan FSR ini, bahkan termasuk GPU Nvidia. Dan secara teori juga bisa diimplementasikan ke next gen konsol. FSR juga mungkin lebih pas kalau disebut sebagai alternatif dari DLSS, bukan pesaing DLSS. Karena DLSS menggunakan Tensor Core, yang dimana Tensor Core ini tugasnya bukan cuma upscaling di game aja, tapi Tensor Core juga bisa menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang memang memanfaatkan AI. Teori sederhananya, FSR akan menggunakan resolusi yang lebih rendah untuk dirender, lalu di upscale dan algoritma akan bekerja untuk membuat gambar seolah tetap terlihat tajam. Lebih sederhana dari DLSS yang melakukan beragam training. Tapi apakah FSR itu akan jauh lebih baik secara kualitas? Bisa iya, bisa juga enggak. Karena sejauh ini belum ada satupun game yang memang memiliki fitur FSR dan DLSS bersamaan. Tapi karena AMD bilang bahwa FSR bisa dijalankan dengan GPU Nvidia, maka untuk pengujian kali ini gua akan menggunakan dua GPU sekaligus. Pertama, gua menggunakan Radeon RX 6700 XT Aorus Elite dan GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix untuk melihat peningkatan performanya jika dibandingkan dengan resolusi natif. Pada GPU Nvidia gue menggunakan GTX 10 series karena ini bisa dibilang GPU yang udah lumayan lama ya. AMD sendiri saat mendemokan FSR ini juga menggunakan GTX 1060. Jadi cukup mewakili untuk pengguna GPU seenggaknya 4 sampai dengan 5 tahun ke belakang. Sementara RX 6700 XT digunakan untuk mewakili GPU Radeon terbaru yang emang udah menggunakan arsitektur next gen milik AMD. Untuk mengaktifkan FSR kalian tinggal masuk ke setting graphics in-game aja. Kalau gamenya udah update nanti akan ada Fidelity FX Super Resolution. Ada beberapa mode di sana mulai dari Ultra Quality hingga Performance. Pada mode Ultra Quality scale faktornya adalah 1,3 kali, sementara Performance adalah 2 kali. Di sini kita coba bandingkan dulu secara kualitas gambarnya pada resolusi 4K dan kita akan bandingkan pada resolusi 4K native. Oke, sekarang kita cek dulu untuk Ultra Quality versus native. Pada scene ini, jika diperhatiin, kualitas FSR Ultra Quality bisa dibilang cukup baik. Area gambar yang kurang tajam cuma di bagian detail-detail kecil aja. Ini juga karena scale faktor ada di angka 1,3 kali, alias resolusi yang dirender ada di angka 2954 x 1662. Masih nggak terlalu jauh dari 4K. Coba kira-kira sejauh apa perbedaan dari ketajaman gambarnya untuk 4K Ultra Quality ini? Silahkan kalian komen aja di bawah. Selanjutnya ini mode Performance. Pada mode ini, area detail kecil seperti rambut, dedaunan itu mulai kelihatan blur atau pecah pikselnya. Mungkin kalau nggak terlalu diperhatiin, kalian tetap bisa enjoy dan nikmatin ekstra FPS. Terutama untuk pengguna monitor 4K yang nggak begitu besar, misalnya 4K di 24 inch atau 27 inch. Lalu gimana kalau resolusinya Full HD? Oke, Ultra Quality dulu untuk sekarang ini dengan scale faktor 1,3 kali itu tandanya untuk upscale ke Full HD perlu merender pada resolusi 1476 x 830. Efek blurnya jika menggunakan resolusi Full HD udah mulai terlihat meski menggunakan Ultra Quality. Tapi masih bisa ditoleransi pada mode ini. Lalu pada mode Performance, ingat scale faktor mode Performance adalah 2 kali, yang berarti ini cuma dirender di 540p aja. Mengenai kualitas gue bisa bilang ini udah sangat blur.
Efek sharpeningnya yang diberikan oleh FSR justru membuat gambar jadi terlihat watercolor dan ya udah mulai kurang jelas gitu di gambarnya. Mengenai kualitas gambar, baik itu GPU AMD ataupun GPU dari Nvidia, itu kualitasnya sebenarnya sama-sama aja. Jadi nggak ada pengaruh kalau kalian menggunakan GPU Nvidia itu kualitas gambarnya bakalan jadi lebih jelek apa enggak, sama aja ya untuk kualitas gambarnya. Jadi untuk GPU Nvidia di sini gua akan lebih bahas banyak mengenai performance-nya. Tapi kita bakalan bahas dari GPU Radeon dulu. Untuk Radeon RX 6700 XT di resolusi 4K berikut adalah perbandingan performance-nya. Baseline-nya tentu 4K native atau FSR off. Pada resolusi 4K 6700 XT bisa dapat rata-rata 43 fps dengan setting mentok. Masuk ke FSR Ultra Quality kita udah bisa rasain 4K 60 fps. Lumayan peningkatannya dan mode performance rata-rata 96 fps. Naik lebih dari 2 kali lipat. Dengan begini, peningkatannya berarti sekitar 1,44 kali untuk Ultra Quality dan untuk mode performance peningkatannya 2,23 kali. Peningkatan yang cukup pesat. Tapi gue udah kasih tahu juga ya dari tadi seberapa kita harus punya kompromi soal kualitas gambar. Kalian yang pilih sendiri bisa lebih kompromi pakai FSR mode apa. Untuk performance dari GTX 1080 Ti. Nah, ini GPU Nvidia nih. Resolusi 4K native GTX 1080 Ti cuma sanggup dapat di 28 fps, mepet banget. Tapi dengan FSR pakai Ultra Quality bisa naik ke 42, lumayan. Dan dengan mode performance, GPU selevel 1080 Ti sekarang bisa nikmatin 4K 60 fps. Peningkatan dari GTX 1080 Ti juga ternyata sedikit lebih besar bahkan dari Radeon. Pada mode Ultra Quality, GPU ini bisa mendapatkan ekstra FPS 1,5 kali dan pada mode Performance mendapatkan ekstra FPS 2,4 kali. Dengan begini, nampaknya teknik upscaling mereka untuk semua GPU cukup sukses kalau melihat angka tersebut. Jadi bagaimana untuk kesimpulannya mengenai AMD FSR? Gue bisa bilang AMD FSR ini bisa dibilang cukup efektif, tapi bisa juga mengurangi pengalaman visual tergantung konteksnya seperti apa. Apabila lo bermain di resolusi tinggi, misalnya di resolusi 4K, dan kebetulan monitor 4K lo tuh mungkin di kisaran 27 inch saja, menggunakan mode performance itu gua rasa masih fine-fine aja dan nggak terlalu kelihatan ngeblur untuk gambarnya. Jadi kalian mungkin bisa ngejar FPS di 4K 120 kalau GPU-nya cukup high-end. Dan itu pun kalau misalkan monitor kalian adalah 4K 144. Misalnya kayak monitor gua yang di belakang ini ukurannya 27 inch dan dia udah punya resolusi 4K 144 Hz. Tapi kalau misalkan monitor 4K-nya itu 32 inch ke atas, gua sih menyarankan kalian menggunakan mode di quality atau di ultra quality aja. Emang peningkatan FPS-nya nggak sesignifikan di mode performance, tapi seenggaknya kalian ngelihat gambarnya juga masih cukup tajam dan masih bisa ditoleransi. Kalau bermain di resolusi Full HD, gue bisa bilang sih untuk resolusi Full HD, gue cuma bisa merekomendasikan di mode ultra quality aja. Karena mau sekecil apapun monitor kalian, gua kayaknya nggak bisa merekomendasikan untuk menggunakan mode performance. Karena mode performance ini, bayangin aja, yang di render, yang di upscale itu udah di bawah 720p, mengakibatkan gambarnya biarpun udah dipertajam dengan FSR ini, tetap aja jatuhnya jadi ngeblur dan nggak enak dilihat. Jadi AMD FSR ini, kalau bicarainnya efektif atau enggak, kalau dari sudut pandang ini adalah sebuah fitur upscaling di game yang memang untuk semua GPU, tentu ini sangat efektif. Tapi kalau bicara apakah ini menandingi DLSS atau enggak, tentu gua belum bisa jawab karena balik lagi ke statement gua sebelumnya, belum ada satupun game yang memang memiliki kedua fitur ini bersamaan, baik itu FSR dan juga DLSS. Jadi kita belum bisa ngebandingin secara kualitas gambar itu lebih bagus DLSS atau FSR. Jadi jawabannya tergantung seberapa banyak game yang memang diadopsi sama developer ya untuk fitur FSR ini. Kalau ternyata FSR jauh lebih mudah diimplementasikan sama para developer dan kedepannya nanti FSR jumlah gamenya jauh lebih banyak daripada DLSS, ya berarti itu menandakan kalau FSR ini jauh lebih sukses. Tapi balik lagi ya, bukan berarti DLSS itu juga jelek. Karena Tensor Core fungsinya bukan hanya untuk fitur upscaling di game aja. Oke, kurang lebih segitu pembahasan gua untuk AMD FSR. Kira-kira menurut kalian gimana? Menarik nggak nih? Buat kalian yang punya GTX 10 series, mau itu GTX 1050, 1060, 1050 Ti, 1080 Ti kayak gua, terus
mungkin kalian yang punya Intel USD Graphics bahkan, atau mungkin pakai APU, itu semuanya bisa menggunakan AMD FSR ini. Tenang aja ya, mau dari Intel, Nvidia, ataupun ya tentunya kalau Radeon udah pasti bisa. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.